teman-teman, kembali dengan saya DSW Dr. Sandi Wahyudi dalam Weekly Innovation Dose, ya, tetap di Strategic Marketing, subtema pengembangan produk atau product development. Ya, ini adalah rangkaian ya dari bagaimana kita tahu pasar kita berubahnya bagaimana, kemudian kita lakukan riset, market intelligence, setelah itu kita mulai dapatkan pola customer mapping ya, segmen customer mana yang kita bisa lebih fokuskan, dan setelah itu jangan lupa harus ada action. Kalau cuma data, analisa, nggak ada action, maka nggak ada gunanya. Harus ada action tindak lanjut bagaimana customer yang kita sudah tuju ini bisa lebih puas atau belanja lebih banyak di tempat kita. Maka kita harus ada lakukan product development atau service development atau fitur development, apapun namanya, artinya ada sesuatu yang baru yang kita tambahkan sebagai nilai tambah buat bisnis kita. Nah, kali ini saya coba angkat pengembangan produk atau product development. Sesuatu hal baru ya di dalam bisnis kita, maka kita harus hitung baik-baik. Di sini yang pertama saya ada poin cost benefit analysis. Ya, ini cost benefit analysis, analisa biaya dan manfaat. Ya, sebagai contoh, saya mau berikan servis lebih bagus Pak tahun ini, semua ready stock. Customer belanja apa, barang ready, sudah nggak usah PO, nggak usah tunggu. Nah, ini ngomong manfaatnya, benefitnya buat customer kan seneng, bisa kapanpun beli ya, ready stock semua, nggak usah ngenteni, nggak usah nunggu. Tapi biayanya kita harus modal berapa guys ya, harus kulaan berapa atau produksi banyak, semua stok, semua unit kita ready, berarti kita harus keluarkan modal lebih besar. Kalau dulu mah biasanya ada orderan kita baru bikin ya, made by order, di cash flow kita bisa jaga, atau menyediakan produk-produk yang fast moving aja, yang banter itu ya, sedangkan yang slow moving kita nggak terlalu banyak stok. Nah, sekarang ini ready stock semua, berarti modal kita harus kita keluarkan lebih banyak supaya apa, customer pilih apa kita ready stock. Nah, itu cost benefit analysis. Mampu nggak kalau servis itu kita berikan tahun ini, janji bahwa kita ready stock dan itu biaya kita masih oke nggak? Itu terkait servis nih. Kalau terkait produk lebih kejam lagi teman-teman ya. Mengembangkan produk ini bicaranya bukan hanya menambah layanan, tapi benar-benar bikin dari nol, kemasannya baru, mungkin produknya juga baru, bahkan nanti cara mendistribusikannya juga berbeda. Produk ini misalnya harus frozen, harus apa, dalam nggak boleh kena panas karena mudah rusak. Bahkan sales kita juga harus diajari cara menjelaskan ke customer karena produk knowledge-nya harus di training karena produk baru ya, si sales juga harus mampu menjelaskan, mengedukasi customer-nya. Jadi cost-nya berat, bukan hanya untuk mengembangkan produk aja, tapi dari seluruh pengiriman armada, tim sales harus siap semua. Benefitnya ada. Buat perusahaan kita nggak? Oh, benefitnya Pak, kita bisa nambah omset 20% dari omset kita tahun lalu. Misal kalau dirupiahkan dalam bentuk sekian miliar ada penambahan omset buat perusahaan kita. Dihitung-hitung ternyata nyocok ya, ternyata oke, udah jalan. Jadi itu yang pertama, cost benefit analysis. Cost-nya buat perusahaan kita seperti apa, manfaat buat customer itu oke nggak, dan tentunya cuan buat kita masuk nggak. Kalau cuannya nggak masuk teman-teman semua, walaupun customer happy sehappy-happynya ya, tapi kalau rugi boncos juga, buat apa? Jadi teman-teman harus hitung cost benefit analysis dengan baik. Yang kedua adalah kita membuat prototype dan user testing. Nah, prototype produk ini produk belum final, produk setengah matang seperti itu. Kita perlu riset yang kali kedua, yaitu mengundang orang-orang yang dulu pernah kita undang di FGD atau pernah kita survei, kita undang orang-orang kunci supaya mencoba. Andai kan kita dulu belum pernah melakukan FGD atau focus group discussion, kita bisa melakukan di sesi ini. Jadi teman-teman dulu kalau cuma survei aja, belum FGD, FGD lah di sini. Dimana kita sudah punya mock-up-nya, contoh produk setengah matang, saya bilang belum finalisasi ya, packagingnya belum tuntas, mungkin produknya juga bisa masih ditambahkan fitur-fitur tambahan. Kita lakukan user testing biar mereka mencoba, merasakan, mengalami, dan memberi feedback akhir sebelum kita lakukan launching. Masih ada beberapa, Pak, logonya elek Pak misalnya, nama brandingnya kok gak bagus ya, bisa nggak sarannya itu kita tampung. Pak, ini kebesaran, bisa nggak sedikit diperkecil. Pak, ini terlalu berat, bisa nggak sedikit diperingan. Nah, hal-hal yang tersebut kita perlu gali teman-teman, karena kalau enggak, kita nggak bisa merasakan, nggak ada feedback langsung dari user, seolah-olah apa yang kita bikin yang paling bagus. Yang di kepala kita sebagai pengusaha, yang kita bikin itu selalu nomor satu. Belum tentu, customer juga harus kita libatkan di sini. Jadi prototyping, user testing adalah fase yang sangat penting sebelum kita launching produk. Nah, yang ketiga, ini soft launching. Teman-teman, saya bilang soft ya, bukan grand launching. Soft launching ini adalah launching yang tipis-tipis, jangan langsung digeber habis ya. Kita kepingin tahu market testing waktu kita launching awal berapa
demand pasar yang ada sebelum kita produksi massal ini ya, di katakan limited edition atau PO dulu ya, kalau tekniknya Samsung kan PO dulu, pengen tahu marketnya, antusiasmenya seperti apa. Setelah itu kita tahu baru digeber habis. Karena apa? Di sini kalau kita nggak lakukan soft launching teman-teman, ini real customer sudah beli loh ya. Kalau yang ini kan cuma user testing, belum final produknya. Kalau ini produknya udah final. Tapi teman-teman kita perlu tahu, ada kalau sudah kita komersialisasi, customer-nya lebih banyak tentunya ya, ada hal yang kita baru temukan. Ternyata waktu dikirim packagingnya mudah pesok misalnya. Waktu dikirim ternyata ada kejadian-kejadian yang kita tidak sangka di awal, ternyata ada kejadian. Nah, mumpung customer sedikit, masih sedikit, komplainnya juga masih terukur, terkendali, masih sedikit. Maka kita segera perbaikan terakhir sebelum kita lakukan grand launching ya, launching secara massal, kita iklan di mana-mana, di sosial media, di TV, bahkan di baliho, baru kita geber habis. Dan produksi kita massal supaya kita siap kirim ke segala kota wilayah yang kita menjadikan target pasar kita. Nah, teman-teman semua, ini adalah 3 urutan product development yang kita harus lalui secara step by step ya. Kalau ini fasenya harus tahap demi tahap ya, harus ikuti, karena kalau kita kelewatan satu step bisa cilaka buat perusahaan kita. Itu aja teman-teman, kalau merasa manfaat ya dari materi ini, jangan lupa untuk follow, like, comment, subscribe seluruh jaringan sosial media dari SLC Marketing yang ada di YouTube, di TikTok, Facebook, Instagram, dan platform lainnya. Akhir kata, saya DSW Dr. Sandi Wahyudi, keep stupid to grow inside. Bye.